Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just took the lean in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the band. Legacies. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ibu Ami selaku dosen mata kuliah multimedia, izinkan kami dari kelompok 2 untuk mempresentasikan aplikasi pengolahan data toko yang kelompok kami sudah buat. Di kelompok 2 ini ada Muhammad Fikriansyah, saya Rahma Dewi Serinia Piana, Raski Gilang Alfitra, Faris Anas, dan Ferdi Firmansyah. Untuk slide yang pertama, sheet yang pertama akan saya jelaskan, yaitu menu utama. Di menu utama di sini ada kotak atau button atau kolom, ada data barang, ada persediaan, penjualan, dan pembelian. Untuk cara membuat kotak seperti itu, kita bisa mengklik insert di atas, kemudian kita pilih shape. Nanti kita bisa memilih bentuk yang kita inginkan sesuai selera. Oke, sudah kita buat, sudah kita pilih, tinggal kita klik kanan untuk memunculkan edit text. Jika sudah, kita bisa mengetik sesuai kebutuhan. Kayak yang kita ketik di sini adalah data barang. Untuk font sendiri dan besar kecilnya huruf bisa disesuaikan. Kemudian kolom data barang, persediaan, penjualan, dan pembelian kita aktifkan hyperlinknya. Contoh seperti di sini kita klik data barang, akan muncul ke sheet data barang jika sudah diaktifkan hyperlinknya. Kemudian kita pilih menu utama, maka akan kembali ke menu utama yang seperti ada di layar saat ini. Untuk data barang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Muhammad Fikriansyah. Kepada Fikri dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Rahma Dewi mengenai pembahasan tentang data barang. Di sini saya membuat tabel secara manual dan mengisi data secara manual juga. Saya jelaskan, di sini saya menulis ada data kode barang, nama barang, dan nama supplier. Untuk data kode barang berguna untuk menandai suatu barang dengan kalimat dengan kode yang unik, yang akan digunakan nanti sebagai data-data selanjutnya. Selanjutnya, saya membuat kelas baru dengan cara memblok semuanya dulu datanya. Lalu klik kanan, penuh, lalu pilih menu definisi name. Lalu diisi namanya sesuai dengan kebutuhan yang akan nanti dipakai. Definame ini kelas ini berguna untuk semisalnya kita kalau misalkan mau mengambil data, kita memanggil dengan cara mudah dengan hanya menulis nama kelasnya dan tinggal memilih kolom yang akan dipilih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ferdi, bisa dilanjut dijelaskan? Di sini saya akan menjelaskan di sheet pembelian. Di sheet pembelian ada beberapa tabel. Yang pertama ada kode barang, kedua ada nama barang, yang ketiga nama supplier, yang keempat ada unit, yang kelima ada total harga, dan yang terakhir ada HPP. Dan untuk yang pertama, kode barang Kafka 001 dengan nama barang Granita, nama supplier dari Indofood, dan di sini ada kita ambil contoh 40 unit dengan total harga 60.000. Total harga ini dibagi dengan unit 40 menjadi 1.500 HPP-nya. Dan untuk yang kedua, KK002 tali tambang PT Material
ambil unit dengan total harga 60.000. Di sini kita bagikan lagi 60.000 dibagi unit 70 dan HPP-nya 857. Yang ketiga, kode barang ketiga KK03. Nama barangnya roti susu. Nama supplier dari PT Sari Roti. Dan kita ngambil contoh unit 23. Total harga 60.000. Kita bagikan lagi 60 dibagi 23. Jadi HPP-nya 2.609. Sepertinya sudah, boleh dilanjut ke penjualan, penjelasan penjualan. Oke. Di sini di sheet penjualan di samping penjualan itu ada menu utama. Menu utama sudah dijelaskan cara pembuatannya oleh Rama Dewi. Selanjutnya ke tabel. Di tabel ada nomor, tanggal, kode barang, nama barang, unit, dan lain-lain. Di sini tanggal bisa kita isi sendiri, tanggal berapa aja. Kode barang menggunakan data validasi. Terus untuk nama barang menggunakan VLOOKUP. Nama barang yang diambil dari sheet data barang. Fungsi VLOOKUP adalah untuk mencari sebuah nilai dari sekumpulan data. Yang selanjutnya adalah unit. Unitnya bisa kita isi sendiri. Harga di sini kita ambil 5.000. Untuk mendapatkan hasil dari jumlah harga menggunakan rumus harga dikali unit. Di sini dimana F5 dikali dengan E5. Kemudian diskon sendiri bisa kita isi disesuaikan. Untuk harga pokok penjualan menggunakan VLOOKUP juga dan diambil dari sheet persediaan. Untuk ongkir kita isi sendiri. Untuk total potongan diambil dari jumlah harga dikali diskon, yang dimana G5 dikali H5. Begitu juga seterusnya. Total potongan diambil dari jumlah harga dikali diskon, yang dimana G5 dikali H5. Untuk bulan di sini dari tanggal yang di awal. Untuk total bayar menghitung dari jumlah harga ongkir dan potongan dengan rumus G5 dikurang K5 ditambah J5. Dan yang terakhir untuk profit menghitung dari jumlah harga ongkir, harga pokok penjualan, dan total potongan. Fungsi dari if error untuk menjebak dan mengulangi kesalahan dalam rumus. Selanjutnya saya serahkan ke Faris. Terima kasih. Saya akan menjelaskan sheet persediaan. Di sini ada kode barang K001, K002, K003. Di sini kita tidak mengisi secara manual ya, atau mengisi sendiri. Kita memakai data validasi yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Kemudian di nama barang ini kita memakai VLOOKUP B7. B7 itu dari kode barang, kemudian barang memakai tabel barang. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Fikri. Kemudian persediaan awal. Di unit di sini ada 144, 150, dan 2000. Di sini kita terserah mau ngisi berapa saja. Mau bebas. Kemudian masuk ke lusin. Di lusin cara mencarinya itu dengan penjumlahan unit persediaan awal dibagi 12.
Dari mana 12? Karena satu lusin itu 12. Kemudian untuk kodinya kita memakai penjumlahan unit persediaan awal dibagi 20. Kenapa 20? Karena satu kodi itu 20. Maka nanti hasilnya akan muncul 7. Untuk gross ini grosir sama, kita jumlahkan unit persediaan awal dibagi 144 karena satu grosir itu 144. Kemudian di harga pokok penjualan ini kita isi terserah ya, manual mau isi berapa saja. Di sini kita isi 1000, 2000, 3000. Kemudian di pembelian, di sini unit pembeliannya ada 40, 70, 23. Dari mana? Di sini kita memakai rumus VLOOKUP ini dan mengambil dari tabel pembelian. Kemudian lusin. Di sini kita mencari jumlah lusin ini dari unit pembelian dibagi 12 sama seperti sebelumnya di persediaan awal. Rumusnya juga sama. Maka nanti keluar hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kodi juga sama seperti persediaan awal. Caranya dengan unit pembelian dibagi 20. Untuk grosir juga sama seperti persediaan awal cara menghitungnya. Kemudian masuk ke persediaan untuk dijual. Di sini ada unit persediaan untuk dijual 184, 220 dan 2023. Dari mana? Unit persediaan awal dikurang unit pembelian, maka hasilnya masuk ke unit persediaan untuk dijual. Dengan rumusnya D7 ditambah 17. Di sini lusin. Untuk mencari lusin sama seperti sebelumnya, unit persediaan untuk dijual dibagi 12. Maka nanti hasilnya masuk ke lusin. Untuk kode juga sama seperti sebelumnya, unit persediaan untuk dijual dibagi 20. Untuk grosir juga sama, unit persediaan untuk dijual dibagi 144. Maka nanti hasilnya seperti ini. Kemudian masuk ke penjualan. Di penjualan ini ada unit 20, 10, 15. Untuk mencari unitnya kita menggunakan VLOOKUP. Kemudian di sini ada tabel penjualan. Sebelumnya kita mengisi kolom tabel penjualan, kemudian mengisi kolom 5 ya, karena di tabel penjualan unit itu ada di kolom 5. 1, 2, 3, 4, 5 ini. Dan kemudian kita isi false karena kita menginginkan hasil yang sama persis seperti di penjualan. Di sini hasil ininya, jadi nanti akan muncul seperti sama di sheet penjualan di sini. Kemudian di sini ada lusin. Per lusin di sini 2. Dari mana? Dari unit penjualan dibagi 12. Sama seperti sebelumnya untuk perhitungannya dan rumusnya. Kemudian di sini ada kode. Untuk mencari kode di sini unit penjualan dibagi 20. Sama seperti sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Untuk gross juga sama. Unit penjualan dibagi 144. Maka nanti hasilnya segini. Untuk persediaan akhir di sini unit kita cari. Di sini ada unit 164, 210 dan 2008. Dan dari mana? Kita di sini dari unit persediaan untuk dijual 184 dikurang unit penjualan 20. Maka hasilnya masuk ke persediaan akhir 164. Rumusnya M7 dikurang Q7. Kemudian untuk lusinnya di sini sama ya, untuk sebelumnya yang sudah saya jelaskan.
dari unit persediaan akhir dibagi 12. Jadi hasilnya segini. Untuk kode juga sama, grosir juga sama. Di sini ada jumlah. Jumlah itu saya ambil dari unit persediaan akhir ini dengan tidak mengisi secara manual. Kita memakai rumus ini sama dengan U7. Hanya seperti itu. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Rahma Dewi. Oke, terima kasih Faris. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2. Sebelumnya mohon maaf kepada Ibu Ami jikalau kelompok kami banyak kekurangan, ada kesalahan kata. Dan terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kelompok kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint kami. Oke, untuk slide 1 akan saya jelaskan, saya Rahmi Dewi Seniatiana. Oke, untuk slide 1 di sini ada gambar atau logo Universitas Nusa Mandiri dan ada tulisan selamat datang, lalu ada tulisan nama mahasiswa. Oke, untuk gambar sendiri, untuk logo Universitas Nusa Mandiri, untuk menambahkannya kita pilih insert. Lalu di situ ada picture, kita bisa tambahkan. Kemudian untuk formatnya, di sini ada berbagai macam, kita bisa pilih sesuai keinginan sendiri atau sesuai keperluan masing-masing. Dan untuk transisi slide 1, kita menggunakan dan efek optionnya yaitu from top left, dan durasinya itu seperti. Untuk animasi yang saya gunakan, yang pertama saya gunakan itu white untuk logo. Untuk efek optionnya kita menggunakan top from bottom. Untuk durasinya 0,50 detik. Untuk tulisan selamat datang menggunakan animasi wheel dan efek optionnya. Dan efek optionnya kita menggunakan one stop atau satu stop. Untuk durasinya 2 detik. Kemudian di sini ada nama mahasiswa. Kita menggunakan animasi white dengan efek option from bottom. Durasinya 0,50 detik. Dan animation frame-nya kita buat dari yang pertama dulu. Terus terakhir kita pilih start after practice. Ya. Dan kita akan melihat hasil dari slide 1. Silakan dilihat. Oke, untuk slide 1 sudah, kemudian kita lanjut ke slide 2. Di sini ada 4 gambar. Cara menambahkannya sama seperti logo Universitas Nusa Mandiri yang sebelumnya. Dan di sini ada teks motivasi belajar. Kita bisa memilih font bebas sesuai selera dan size-nya juga sesuai selera atau sesuai kebutuhan. Untuk transisi yang kita gunakan di slide kedua yaitu kita menggunakan shape dengan efek option diamond dan durasinya 0,80 detik. Untuk animasi menampilkan motivasi belajar, saya menggunakan saya menggunakan zoom dengan durasi 0,50 detik. Untuk animation paint, semua yang ada di slide 2 menggunakan start after practice. Jika ditampilkan maka akan seperti berikut. Oke, untuk slide 3 dan 4 akan dijelaskan oleh teman kami yaitu Faris Anas. Kepada Faris dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya akan menjelaskan slide 3 sampai slide 4. Di slide 3 ini
kita memakai transisi reveal dengan efek optionnya stroke black from left dengan durasi 1 detik. Kemudian di sini ada teks bilang kau dengan memakai transisi reveal animasi float in dan menggunakan efek option float up dengan durasi 0,75 detik. Di sini ada teks Imam Syafi'i. Kita menggunakan animasi split dan memakai efek option vertical in dengan durasi 0,75 detik. Kita akan tampilkan slide 3. Tampilannya akan muncul seperti ini. Kemudian lanjut ke slide keempat. Di sini ada di slide keempat kita memakai transisi undercover menggunakan efek option from bottom left dengan durasi 1 detik. Di sini ada teks pendidikan. Untuk teks pendidikan ini kita memakai animasi grow and turn dan menggunakan durasi 1 detik. Kemudian untuk teks karena dengan bertambahnya ini menggunakan animasi sama grow and turn dan menggunakan durasi 1 detik. Kemudian di sini ada foto, ada gambar ya, menggunakan aplikasi split dengan efek option vertical in dan durasi 0,50 detik. Untuk formatnya kita bebas ya, terserah, menyesuaikan aja kebutuhan. Dan untuk animation pen dari slide 3 dan 4 itu kita menggunakan start after previous, semuanya sama. Kita akan menampilkan slide 4 tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kemudian untuk slide ke-5 dan 6 akan dilanjutkan oleh Raski. Oke, terima kasih Faris. Untuk di slide 5 sendiri itu transisinya menggunakan crop, efek option yang menggunakan wedge, durasinya adalah 1 detik. Untuk gambar sendiri animasinya menggunakan white, durasinya 0,50 detik. Untuk tulisan pendidikan adalah tiket ke masa depan menggunakan animasi random bar, durasinya 0,50 detik. Untuk tulisan Malcolm X sendiri animasinya adalah save, durasinya 1 detik. Animation pen-nya start after previews. Untuk slide yang sudah saya jelaskan boleh ditampilkan ya, kurang lebih seperti itu. Boleh next. Untuk slide 6 transisinya blind, efek option horizontal, durasinya 1,40 detik. Untuk gambarnya sendiri menggunakan animasinya float in, durasinya 1 detik. Untuk tulisan yang Anda pikirkan menentukan yang Anda lakukan, animasinya menggunakan save, durasinya 2 detik. Untuk tulisan Mario Teguh sendiri animasinya menggunakan while, durasinya 2 detik. Dan animation pen-nya start after previous. Untuk slide yang saya jelaskan boleh ditampilkan ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh Fikri. Oke, baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan apa saja yang ada di slide ke-7. Di sini slide ke-7 menggunakan transisi ripple dengan menggunakan efek option from bottom right.
Oke, dan durasinya sekitar 1,50 detik. Dan di sini sebenarnya ada gambar, cuman belum muncul. Jadi di sini saya menggunakan gambar dengan animasi fade, menggunakan animasi chef, lalu durasinya 0,50 detik. Dan di sini ada kalimat pertama menggunakan dengan kalimat pertama yang diawali dengan guru menggunakan animation wipe dengan durasi 0,50 detik. Dan di sini ada kalimat kedua yang diawali dengan belajar menggunakan animasi fade dengan durasi 0,50 detik. Bisa tolong ditampilkan slide yang saya jelaskan. Oke, nanti akan seperti ini hasilnya. Selanjutnya slide ke-8. Di slide ini saya menggunakan transition cover dengan menggunakan effect option from top right dengan durasi 1 detik. Dan sama di sini juga ada gambar, namun belum muncul, dengan menggunakan animasi fly in dengan durasi 0,50 detik. Dan di sini yang diawali huruf dengan kata tidak penting menggunakan animasi wipe dengan durasi 0,50 detik. Dan kalimat kedua detik. Selanjutnya menggunakan animation pen start after previous. Bisa tolong ditampilkan slide-nya. Baik, hasil akhirnya seperti ini. Selanjutnya slide ke-9 bisa dijelaskan oleh teman saya Ferdi. Untuk Ferdi dipersilakan. Terima kasih Kiki. Untuk slide 9 kita menggunakan transisi refill, dan untuk efek optionnya kita menggunakan smoothly from right, dan untuk tulisan be fearless kita menggunakan animasi fly in, dan untuk durasinya kita menggunakan 0,50 detik. Dan selanjutnya ada gambar kita menggunakan animasi wipe, dan untuk durasi 0,50 detik, dan kita menggunakan format gambar dan picture style. Untuk animation pen kita menggunakan start after precious. Bisa ditampilkan untuk set yang baru saya jelaskan. Akan jadi seperti ini untuk slide 9. Berikutnya slide 10. Untuk slide 10 transitionnya kita menggunakan vortex. Untuk efek optionnya kita menggunakan from bottom, dan untuk durasi kita menggunakan 0,1 detik. Untuk tulisan sekian dan terima kasih kita menggunakan animasi swivel dengan durasi 0,2 detik, dan animation pen-nya kita masih menggunakan start after precious. Ditampilkan untuk slide ke 10.
berikut tampilan untuk slide 10. Dan kita akan memutar ulang keseluruhan slide agar lebih jelas untuk ditampilkan. Jadi akan jadi seperti tadi untuk keseluruhan tampilan slide yang kita buat. Yang berikutnya saya kembalikan ke Rahma Dewi. Oke, baik, terima kasih Ferdi. Sudah selesai presentasi dari kelompok 2 menyangkut Excel dan PowerPoint. Kurang lebihnya mohon maaf jika banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih kepada Ibu Ami sudah menonton hasil presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.